Gue Ya. cuman pengen tahu kalau nanti gue tantang dia debat, terus kalau dia mau bersedia debat sama gue face to face, tatap muka, gue pengen tahu dia di depan gue berani nggak ngomong seperti di video itu. Gitu. Sebenarnya itu ya apakah hanya dari sisi moralnya atau etika saja apa Ah. sudah masuk ke wilayah pidana sih kayak Jadi gitu? begini, dalam hukum itu dikenal asas actori incubit probatio. Itu berarti siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Tadi pendeta Sabu sudah mendalilkan bahwa kau ini adalah iblis. Buktikan. Kita tunggu buktinya. Mau kasih waktu berapa lama kok untuk membuktikan lu terus iblis? Terserah mau sampai kiamat tuh nggak apa-apa. Ya, jangan, nggak bisa Oh. kita nggak bisa kita laporkan kalau Iya. kiamat. Nggak, tapi gini, teman-teman yang suka bikin video reaction bilang sama saya, jangan dilaporin kok, kesian. Nanti mereka nggak ada hiburan katanya gitu. Ya itu kan hak lu mau Iya, laporan. itu hak. Paulus hantam itu penyesat-penyesat di mana-mana. Ya, dan konsekuensinya ya dia harus menderita, tapi tidak apa-apa. Harus babat. Saya kemarin tanggapi ini mualaf satu. Coba siap di video dulu. Don ditahan, dia suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis satu nih, perhatikan. Dia memang iblis, omong saja. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang don ditahan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Coba lu aja. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah Tuhan jadi Tuhan. Ya. Berubah nggak? Ya, Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak Setan. tahu siapa yang merubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Udah. Ini yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa Ya. menilai. Satu ya. Meleng nang nang Tap koi Thelana pulala kap Đây Cho ya malak pulala kap Nang nang Leong klang kap Chang ơi, mang ơi, pang ơi, lak 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 lak. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, Kodondi ini benar-benar menjadi momok menakutkan bagi para pendeta dan para Polikarpus tentunya. Kita ketahui pendeta Mel Atok itu begitu benci, begitu kesal dengan Kodondi yang dia lihat berhasil memualafkan banyak sekali orang-orang Kristen. Ini membuat Mel Atok memberikan peringatan keras untuk para jemaatnya agar jangan menonton video Kodondi. Bahkan dia bilang, kalau muncul di beranda kalian, skip, langsung skip, kan begitu. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak mencari tahu, supaya mereka tidak belajar, teman-teman. Karena kita tahu, para pendeta ini, biasanya ya, itu memberikan doktrin yang sangat kuat, agar jemaatnya itu lurus, ya, lurus dengan pandangan mereka. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak cari tahu, ya, tidak cari tahu di luar, di kiri dan kanan itu ada apa. Jadi supaya goal mereka itu tercapai, mereka arahkan domba-domba tersebut. Sedangkan Kodondi itu memberikan data referensi agar domba-domba ini tahu sebenarnya di sekeliling kalian itu ada apa. Apa tujuan kalian udah benar? Kan begitu. Takutnya kalian digiring masuk jurang. Di depan kalian tuh jurang. Untuk itu Kodondi memberikan data sebanyak mungkin untuk kalian pelajari. Tetapi ya tentu saja, karena banyak orang-orang yang akhirnya memutuskan mualaf, akhirnya keluar dari kekristenan setelah mencari tahu, setelah berdiskusi, setelah mengetahui kebenaran itu. Ini membuat pendeta-pendeta membentengi jemaatnya. Yaitu sah-sah saja ya, bagi seorang pendeta untuk membentengi jemaatnya agar tidak terpengaruh, agar tidak keluar dari kandang mereka, keluar dari apa yang sudah digariskan oleh pendetanya. Dan pendeta Mel Atok itu cukup keras
ya, bahkan bisa dibilang sangat keras untuk menanggapi Kodondi. Saya ngikuti Pendeta Mel Atok kurang lebih sudah 3 tahun lebih ya, mau 4 tahun, dan saya belum pernah melihat Mel Atok itu semarah ini dengan seseorang. Belum pernah ya. Baru kali ini saya lihat Pendeta Mel Atok begitu ngamuk, bahkan dulu dengan Ustadz Kainama, dengan Bang Zuma ya. Ustadz Kainama tuh dia dulu benci sekali, termasuk benci, tapi nggak pernah sampai putarkan video Ustadz Kainama, terus ngata-ngatai Ustadz Kainama di khotbah gerejanya, nggak pernah. Tapi khusus Kodondi, bukan hanya di gereja, tetapi di radio. Bayangkan, di radio yang notabene itu didengar oleh seluruh orang, baik itu Kristen maupun non-Kristen. Kalau di gereja, oke lah, dia bilang yang hadir di gereja ya bisa dibilang 100% lah ya, atau 99,99% itu Kristen. Sedangkan radio, menurut kalian, apa mungkin 100% atau 99,99 itu Kristen? Enggak kan? Ada aja orang-orang atau umat muslim yang dengarin. Karena mungkin suka. Atau yang kedua, nggak sengaja terbuka frekuensinya. Kan gitu. Skip frekuensi, tiba-tiba kena frekuensi itu. Tiba-tiba dengar dia lagi jelek-jelekin Kodondi. Nah ini kan nggak bagus. Nggak baik. Tetapi itulah bentuk tantrum, bentuk panik dari seorang Mel Atok. Kita tahu begitu paniknya dia, melihat pergerakan, melihat makin banyaknya orang yang mualaf. Dan bagaimana nih? Ya, bagaimana reaksi Kodondi mendengar namanya disebut setan? Nah, ini yang asik ya, yang teman-teman harus tahu. Di sini kita akan lihat ya, perbedaan kelas. Perbedaan kelas antara seorang Donditan dan Polycarpus. Kalau teman-teman lihat di luar sana, contoh nih, ada channel muslim yang ngatain Pak Bom Bom, atau ngatain Bluku Suntur, ataupun si Sob Katul. Kalian akan lihat, channel-channel sebelah itu akan mati-matian memaki-maki yang membahas Sofiatul, Pak Bom Bom, dan sebagainya. Bahkan Pak Bom Bom pasti akan maki-maki, kamu ngomongin saya kurang ajar, dan sebagainya gitu kan. Saya ingat sekali, Pak Bom Bom tuh begitu tantrum. Saat kita membongkar ya, apa yang dia lakukan, penipuan dan kebusukan-kebusukan apa yang dia dan teman-temannya lakukan. Itu langsung ngamuk dia. Ngamuk, teman-teman. Segala jenis kebun binatang dia sebut untuk orang-orang debat muslim yang membahas dirinya. Ngamuk sekali. Sedangkan bagaimana ya, reaksi dari Kodondi yang jelas-jelas ya, ini dianggap sebagai perwakilan muslim kan gitu. Apapun ceritanya, suka tidak suka, Kodondi ini kan sedang perang pemikiran dengan kaum sebelah. Artinya secara tidak langsung ya Kodondi ini adalah perwakilan muslim. Ya, perwakilan muslim gitu. Bagaimana sebenarnya sikap muslim dalam menyikapi hal tersebut? Apakah sama dengan Polycarpus? Apakah sama dengan yang sebelah? Ya, kita saksikan dulu ya. Bagaimana tanggapan Kodondi dan apa benar Kodondi akan melaporkan Pendeta Mel Atok yang sudah mencemarkan nama baik dia, yang sudah memfitnah dia. Karena gara-gara Mel Atok ini semua orang jadi tahu nih. Kan viral ya teman-teman. Apalagi banyak channel muslim yang bahas. Sehingga ini viral nih. Ini sampai terdengar ke keluarganya Kodondi. Jadi keluarganya tuh udah sampai bilang, wah lu udah jadi iblis ya. Udah jadi setan sekarang rupanya gitu. Udah jadi iblis. Mengejutkan gitu kan. Semua orang jadinya tahu. Artinya ada unsur pelanggaran di sini. Apakah benar Kodondi akan melaporkan seperti kabar-kabar yang beredar? Ya kita dengarkan dulu. Kali mendengarkan statement dari ibaratnya sosok yang tinggi di keyakinan yang lain itu gimana kok? Apakah langsung panas? Kalau dia cengang-cengengnya siapa panas gua? Responnya gimana kok? Oh, dia pertama kali mendengar video, melihat video itu? Cengang-cengengnya santai. Enggak, maksudnya, kok saya diberikan fitnah atau statement yang kalau saya disebut liar gitu? Kalau saya disebut iblis atau apa anak setan biasa aja. Biasa loh, slow. Asal jangan dia menghina nabi saya. Udah beda urusannya. Pasti, itu kan umat muslim ibaratnya yang ini. Jadi, kalau gimana kalau Bang Glenn? Ya saya sih cuma dia kan udah berstatement. Kalau laki-laki itu apalagi dia berstatement depan publik, dia harus bertanggungjawabkan statementnya itu. Jadi ya saya tunggu Mel Atok kapan bisa kita head to head sama Kodondi, pertanggungjawaban kata masing-masing. Berarti siap kok untuk head to head nih kok. Misalnya beliau datang ke sini ibaratnya mau compare diskusi atau debat sekalian. Siap kapan aja. Nah,
kalau gitu malah gini sekalian nih saya umumkan ya. Insya Allah nanti tanggal 26 April ya, bulan ini, nanti saya akan berdebat dengan Pendeta Budi Asali plus Pendeta Esra Sauru. Dua. Dua pendeta. Ya kami juga buat tim, tapi nanti kita atur lah supaya tidak terlihat kami lebih banyak dari mereka gitu loh ya. Dan ini saya udah bilang sama Pendeta Budi Asali, Pak kalau bisa bawa pendeta satu lagi. Tiga, biar formatnya 3 versus 3 gitu. Oke. Ya, tapi sepertinya mereka tidak dapat pendamping lain, jadi cuma Pendeta Budi Asali dan Pendeta Esra Sauru. Mungkin Ya sudah. Melatok mau? Nah, siapa tahu Pak Pendeta Melatok mau dampingin, ya jadi 3 kan. Jadi lawan kami 3 juga. Biar clear juga ya, maksudnya bertemu gitu ya. Topiknya Yesaya 53. Ya, nanti insya Allah mohon doanya acara ini berjalan dengan lancar. Kalau sudah selesai, baru nanti saya mau mengundang atau menantang Pendeta Melatok berdebat dengan saya face to face. Saya 53 itu yang El Gibor bukan sih kok? Bukan. Yang telah lahir. Bukan. Saya 5. Itu Ya, jadi nanti setelah saya nanti selesai berdebat dengan Pendeta Budi Asali dan Pendeta Esra Sauru, kalau sudah selesai nanti saya ingin mengundang atau menantang Pendeta Melatok untuk berdebat dengan saya face to face. Ya. Sebenarnya lu nggak usah nantang, nggak perlu nantang. Dia malah punya kewajiban mempertanggungjawabkan kata-kata dia kok. Berarti diundang di podcastnya Kodondi nih? Bukan, di hotel atau di gedung. Bener-bener offline nih ya? Dia head to head langsung, face to face. Kalian jamaatnya juga? Mano to mano. Gini. Kalau saya yang menantang, saya bayarin tempat ruang rapat atau ruang pertemuan di hotelnya. Oke. Saya bayarin tiketnya. Memfasilitasi ya? Saya bayarin kamarnya. Akomodasi semua lah. Saya bayarin makannya. Kalau perlu saya bayarin ongkos buang air besarnya di jalan gitu. Kalau perlu gitu loh. Ya. Dari saya kan bayar 2.000. Enggak, kalau naik pesawat kan ya siapa tuh di bandara bayar. Bandara gratis kok. Pokoknya kita bayarin semua lah. Artinya kata menantang itu memfasilitasi semuanya. Iya. Ya kalau kita yang menantang ya harus kita memfasilitasi. Jangan kayak kemarin ada yang nantang gua debat tapi disuruh sewa tempat nggak mau. Tapi itu kan untuk diskusi ya kok ya. Oh iya. Keamanan kita Debat dan jangan khawatir Pak Pendeta Melatok, nggak akan saya menghina atau mengeluarkan kata-kata kotor terhadap pribadinya Pendeta Melatok, nggak mungkin. Ya. Seperti yang viral sekarang ini. Ya, dan juga nggak mungkin saya akan menghina sesembahan Pendeta Melatok, nggak mungkin. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh saya untuk tidak boleh caci maki atau menghina sesembahan orang lain. Al-An'am 108. Ya. Jago loh. Jago. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita menantang berdebat, kita punya aturan. Aturan debat kita adalah debatnya harus ilmiah. Ya, ilmiah itu artinya tidak boleh asumsi. Harus dipertanggungjawabkan dari mana ini. Ada sumber dokumennya. Ya. Kita tidak boleh menyerang pribadi orang lain. Nggak boleh ad hominem. Ad hominem. Kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Oke. Debatnya dilakukan di tempat yang bermartabat, ada moderatornya, ada timernya, diberikan waktu bicara yang sama. Jadi debat itu dilakukan seadil-adilnya. Fair ya. Fair ya. Nah, jadi kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Nanti tunggu saja tantangan debat saya kepada Pendeta Melatok setelah saya selesai berdebat dengan Pendeta Budi Asali dan Pendeta Esra Sauru ya. Tapi kalau bisa bergabung dengan Pendeta Esra Sauru dan Pendeta Budi Asali, sekalian nanti saya bayarin tiketnya. Sekalian nanti saya tambahin kamar hotelnya. Oke? Biar pas juga momentum kan. Iya, biar pas juga. Jadi maksud saya, tapi gini, saya melihatnya gini, Pak Pendeta Melatok melarang jemaatnya untuk menonton video saya, itu haknya Pendeta Melatok. Ya. Ya, itu haknya dia. Setiap orang berhak untuk menonton atau tidak menonton. Ya. Itu haknya dia. Silakan, nggak apa-apa. Cuman ya tolong ini aja, maksudnya nggak perlu tantrum begitu kali ya. Nggak perlu kejang-kejang. Tantrum itu apa sih? Tantrum itu kejang-kejang kok. Oh, kejang-kejang. Ya, mirip-mirip lah, hampir epilepsi lah. Ya. Nah iya, maksud saya gitu. Santai aja Pak Pendeta. Ini hanyalah perang pemikiran gitu. Yang terlihat emosi itu justru yang kelihatan. Ya. Yang kelihatan emosi itu yang kelihatan titik-titik. Nah, silakan jawab sendiri gitu. Titik. Ada berapa titik ya, berapa kata? Berapa huruf nih kok?
Nah, Berapa huruf? tapi pertanyaannya gini, kalau misalnya sudah statement itu kan udah di ranah publik itu, Bang Iya. Glenn. Hmm. Nah, dari sisi hukum sebenarnya itu ya apakah hanya dari sisi moralnya atau etika saja apa Ah. sudah masuk ke wilayah pidana sih kayak Jadi gitu? begini, dalam hukum itu dikenal asas actori incubit probatio. Itu berarti siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Tadi pendeta Sabu sudah mendalilkan bahwa kau ini adalah iblis. Hmm. Buktikan. Hmm. Kita tunggu buktinya. Mau kasih waktu berapa lama kok untuk membuktikan lu terus iblis? Terserah mau sampai kiamat tuh nggak apa-apa. Ya, jangan, nggak Oh. bisa kita laporkan kalau Iya. kiamat. Enggak, tapi gini, teman-teman yang suka bikin video reaction bilang sama saya, jangan dilaporin kok, kesian. Nanti mereka nggak ada hiburan katanya gitu kan. Ya itu kan hak lu mau Iya, laporan. itu hak ya Kodoni. Tapi Iya. kalau Kodoni memang nggak mau melaporkan seperti Iya. itu. Enggak, saya santai aja. Itu kan langsung ke pribadi loh, Mas. Ya, cuman kalau Iya. dari menurut pandangan saya itu unsurnya sudah masuk 310 itu sudah masuk. Berarti ada unsur pidana di 310 situ. KUHP itu berarti aja pasal juga RKUHP udah masuk. Cuman kan itu kan semua kan dari hak lo, ini kan deliknya aduan. Iya. Lu merasa dicembarkan, baik lu mau lapor silakan lapor. Hmm. Tapi alangkah baiknya lu kasih kesempatan mereka untuk klarifikasi dulu. Iya, Hmm. betul. Nah makanya kita tunggu 7 kali 24 jam untuk klarifikasi dan buktikan bahwa Kodoni adalah setan. Iblis. Iblis. Oh, kalau gua memang setan. Iya dia sayangnya emetan, setan. Ya oke dia iblis. Ya, buktikan. 7 kali 24 jam kita tunggu. Kalau Anda nggak bisa membuktikan, ya kita kembalikan lagi. Hmm. Kalau emang Anda nggak bisa buktikan, oke lah kita tunggu aja Anda klarifikasi langsung ke Kodoni. Berarti kalau dia nggak bisa buktikan, berarti dia terbukti tantrum. Dia nggak bisa membuktikan, berarti semua omongan itu omong kosong. Nah iya, berarti dia terbukti tantrum. Terbukti tantrum. Hmm. Dia tuh panik sendiri nggak jelas gitu. Hmm. Artinya Gitu. sudut pandang hukum, sudut pandang ibaratnya tadi pembuktian integritas sudah jelas ya. Selain membuktikan kalau saya iblis, juga sekalian dia buktikan. Tadi perubahan yang di TB1 sampai TB2 tuh yang ngerubah tuh setan bukan gitu. Ya. Sama buktikan yang dirubah Kodoni Iya dong. apa? Hmm. Yang dirubah Kodoni apa? Kalau berarti merubah, kita coba lihat di KBBI berubah itu apa? Membuat jadi tidak sama. Iya. Ya itu berubah ya, kita ngomong konteks berubah. Jadi coba lu buktiin juga, Pak Mel Atok buktikan juga. Mana ayat yang pernah Kodoni bacakan? Ayat mana yang saya rubah gitu. Iya. Ayat mana yang Kodoni bacakan tidak sesuai dengan kontekstualnya? Itu menjadi buktinya beliau kalau memang Iya. statementnya benar Merubah gitu. ayat Hmm. gitu loh. Enggak, Makanya tadi kan dia bilang kan merubah firman Tuhan. Iya. Berarti kan gua kan ganti-ganti firman itu. Iya kan? buktikan. Yang disebut dengan iya. firman itu gua ganti-ganti. Iya. Nah, buktikan yang mana ayatnya? YouTube lo ada berapa video kok? Ratusan. Tonton satu-satu, buktikan. Tonton satu-satu ya, buktikan mana yang diubah sama Kodoni. Nah, kalau tonton atu-atu terus kapan dia khotbahnya tadi gereja? Mudah-mudahan berhidayah kan nonton kok. Bang Glenn, kalau rukun itu satu kali podcast bisa 30 menit, Hmm. kadang 1 jam. Hmm. Ini satu kali podcast 4 jam. Pernah aku 4 jam sama dia. Makanya Ngomongin yang itu satu video atau dia berapa ratusan? ratusan. Ya berarti Waduh. ya bilanglah 4 jam kali 1 400 jam. Bagi 24 ya sekitar 20 hari, 30 hari selesai kok nonton doang, nggak usah makan. nggak usah minum. Ya sama sama satu tidur ya. Ya itulah. Itu kan sekarang gini karena dia sudah mendalilkan. Dia sudah berucap mengeluarkan statement di publik loh ya. Hmm. Sorry, kalau dia ngomong secara pribadi langsung ke orang, gini, itu nggak masalah. Dia kan Iya, ngomongnya dari ranah publik. Hmm. Terlepas yang menyebarkan video itu siapa, Hmm. tapi yang mengucapkan dia. Hmm. Ya. Dan, Dan- itu sisinya public figure juga Iya. kan ya. Dan yang apa yang diucapkan dia itu dalam ranah ibadah dia, bukan sesuatu yang diajarkan dalam agama dia. Iya, ngomong-ngomong katanya kasihilah musuhmu. Hasil musuhmu. Bukan gitu, maksud gue gini, kita nanti pasti kan ujung-ujungnya dibandingkan dengan Ustaz Abdul Somad kok. Hmm. Kalau Abdul Somad, Ah, dia itu berbicara dalam lingkup masjid. Hmm. Yang notabene semua yang dengar-dengar itu adalah Muslim. Muslim, ya kan? Ya ternyata video itu akhirnya keluar, itu kan bukan mens rea atau bukan niatnya Assalamualaikum, dari sikap batinnya dari Oh, tunggu Ustaz tunggu Abdul bentar. Somad. Siapa yang Hmm. bisa jemput ya? Ustaz Abdul Somad. Oh, ini minta satpam bukain aja. Nah, terus jadi akhirnya Lagi pegang kamera. dia. ya bukan berarti negara ini diskriminasi bukan, Iya, iya. tapi kalau kita lihat dari unsur ITE-nya, dari unsur penyebaran transmisi elektroniknya, Ustaz Abdul Somad nggak kena. Hmm. Satu, kenapa? Karena bukan beliau yang menyebarkan. Dua, apa yang beliau bicarakan adalah yang diajarkan oleh agama Islam. Hmm. Mengenai Hmm. ada jin-jin dalam patung-patung. Itu Hmm. diajarkan kok ya. Hmm. Kita Iya, nggak iya. ngomong yang lain. Pokoknya ada jin dalam patung-patung itu ada jin. Hmm. Makanya umat Islam dilarang memiliki patung-patung di dalam rumah. Hmm. Lukisan-lukisan kita dilarang kan. Hmm. Tuh. Kalau Pak Mel Atok tadi ini, dia berbicara sesuatu yang di luar konteks ajaran agamanya. Hmm. Karena personal yang diserang. Iya, satu. Kedua,
Tidak ditulis dalam Bible ini bahwa Donditan itu iblis, nggak ada di sini. Nggak ada di buku Alkitab manapun, nggak ada. Jadi Gila, tidak kalau ada nama gue sampai bukti masuk Bible ilmiah yang gimana bisa tuh ceritanya, membuktikan Glenn? itu ya. Jadi dia membagikan sesuatu itu karena pendapat pribadi dia, bukan dari ajaran agamanya. Kecuali dari ajaran agamanya mengatakan di sini ada tertulis di ayat berapa, Donditan adalah iblis. Oke, itu sah-sah saja. Tapi kan apa yang dibicarakan sama dia itu dari iblis, berbahaya itu tidak ada diajarkan di agama Kristen. Gitu loh. Bukan berarti dia konteksnya sudah di luar dari ajaran agama. Jadi memang dia sudah membenci satu entitas, membenci satu kodon ini, dibenci oleh Berarti dia. itu ujaran kebencian bukan? Masuk Iya sebenarnya. masuk, itu unsurnya udah masuk kok. Kita kalau unsur jangan dibicarakan, nanti biar kita aja yang langsung berkolaborasi. Kalau emang kompor laporkan, unsurnya udah banyak. Belum masuk permanya. Apa? Perma 2 tahun 2000 berapa ada juga. 2013 itu diatur juga. Ujaran kebencian itu diatur. Nanti ada KUHP yang baru 2025 tahun depan itu berlaku juga. 2026 berlaku juga. Jadi ya kalau emang unsurnya sih sudah ada kok. Cuma kan itu semua kan balik lagi ke hak lu nya. Lu mau lapor atau enggak? Iya, kembali ke Kodoni mau melaporkan atau enggak. Kalau lu mau anggap memaafkan dia atau ngomong enggak. karena dia hilaf atau karena dia terlalu benci atau dia terlalu panik. Gue ya. cuman pengen tahu kalau nanti gue tantang dia debat, terus kalau dia mau bersedia debat sama gue face to face, tatap muka, gue pengen tahu dia di depan gue berani nggak ngomong seperti di video itu. Gitu. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi menurut Kodondi, kalau umat muslim itu ya nggak akan marah kalau pribadinya diserang. Yang penting jangan agama, yang penting jangan nabinya yang diserang. Jangan nabinya yang dihujat. Umat muslim biasa, teman-teman. Kalau pribadinya diserang ya, mau dibilang sapam lah, seperti Bang Zuma, miskin ya, orang susah kayak saya gitu kan. Ya, dibilang, wah kamu itu kabur, ya, kamu itu gini, gitu, wah difitnah habis-habisan. Bahkan disebut saya sudah meninggal. Itu channel-channel sebelah, teman-teman. Itu berjilid-jilid buat konten-konten ngatai saya meninggal. Wah, sudah masuk penjara dan sebagainya. Luar biasa fitnahan dari mereka. Tapi apakah kami marah? Enggak, biasa aja. Kami nggak akan marah hanya karena pribadi kami diserang. Kami akan terus ya fokus dengan apa yang kami lakukan, yaitu apa? Menyadarkan saudara-saudara kita yang masih terkecoh, terkelabuhi, ya, masih terkena doktrin mati. Kalau orang bilang kena genjutsu ya, kalau orang-orang waibu bilangnya itu kena genjutsu mereka, kena hipnotis. Nah, ini yang coba kita sadarkan, kita luruskan dengan memberikan fakta-fakta, data-data, bukan asumsi. Sekali lagi, bedanya kita kasih data. Percaya tidak percaya urusan dia. Yang penting kita sodorkan data. Nah, jadi clear ya. Udah clear bahwa Kodondi itu nggak masalah kalau pribadinya diserang. Ini adalah sikap dari seorang muslim sejati. Beda dengan orang-orang sebelah. Dan Kodondi juga menyampaikan tantangan. Tantangan kepada pendeta Mel Atok, yang notabene dia adalah teman dari Esra Sorum, cukup dekat mereka dua, dan beberapa kali kita lihat mereka khotbah bareng. Artinya hubungan mereka bagus, dan tidak ada salahnya Mel Atok join ya, di tanggal 26 nanti. Ini udah diumumkan sama Kodondi, ya udah saya umumkan juga ya, bahwa tanggal 26 nanti akan ada debat antara Kodondi dan teman-teman melawan pendeta Budi Asali dan juga pendeta Esra Sorum. Kodondi nampaknya dengan Umar ya, berdua dengan Umar, sedangkan Budi Asali dengan Esra Sorum. Nggak tahu Bu Etika akan ikut atau tidak, karena kalau 3 nanti di framing, nanti difitnah lagi sama orang sebelah gitu kan, 3 lawan 2. Nah, jadi lebih bagus 2 lawan 2, ataupun 3 lawan 3, pendeta Mel Atok ikut. Jadi diharapkan pendeta Mel Atok bisa ikut. Tetapi kembali ya, ada jadwal nggak dia gitu. Karena biasanya nanti Mel Atok kan bisa ngeles gitu. Wah, ini nggak bisa tiba-tiba undangannya. Jadwal saya sudah penuh sampai tahun depan gitu. Saya pendeta hebat, pendeta terkenal, pendeta yang banyak diundang, nggak bisa. Kalau kelas-kelas Resuli Lubis, Muri Wali ya mungkin bisa gitu kan, tiba-tiba. Kalau pendeta Melato kan, ya kita tahu lah, lebih rame memang jobnya ya. Jadi nggak bisa segampang itu. Ya bisa jadi kan, bisa jadi dia ngelesnya dengan cara seperti itu. Bukan ngeles juga sih. Ya bisa jadi itu faktanya. Memang dia banyak yang ngundang. Nah, jadi ini sekaligus kita umumkan ya, bagi teman-teman yang ingin hadir, yaitu silakan, nanti diumumkan tempatnya, karena belum selesai, belum final tempatnya, lagi permohonan semua, dan Kodondi kalau tidak salah hari ini berangkat ya, ini hari Selasa malam mereka berangkat, dari Jakarta menuju Surabaya, debatnya di Surabaya, dan lagi disiapin tempatnya semua. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau hadir, silakan hadir.
Terus kalau kalian nanya, apakah saya hadir? Nah, ini yang susah ya teman-teman. Kemarin saya mempertimbangkan untuk ikut ke Surabaya. Cuman ada beberapa pertimbangan dan saya pikir udahlah saya nggak pergi. Untuk kali ini saya nggak pergi lantaran banyak hal yang mau saya siapkan juga ya. Mungkin teman-teman juga sudah dengar kalau saya lagi mau nyiapin studio. Ya, saya lagi mau mempersiapkan studio supaya kita bisa buat lebih proper lah, lebih layak. Ya, siaran kita ini bisa lebih layak. Kalau sekarang kan cuma modal HP, cuma ngomong seperti ini. Nah, kalau bisa kita punya studio, bisa undang, ya, bisa undang tamu-tamu untuk podcast, untuk ngobrol bareng. Bagi teman-teman Kristen yang ingin belajar juga bisa gitu kan. Ada tempatnya yang layak. Di situ kita akan buat ya acara-acara dan sebagainya. Jadi memang saya lagi mau siapkan itu, sehingga saya rasa mending ya daripada biayanya ke Surabaya, mending saya fokuskan untuk studio saja. Jadi nggak bisa ikut. Ya mohon maaf, saya nggak bisa ikut dan saya mungkin tetap akan siarkan karena ada beberapa teman yang ke sana. Ada Bang Aang juga ke sana dan Bang Handi juga akan ke sana ya. Bang Handi ini paling mantap dia ya. Karena banyak yang mendukung Bang Handi sehingga banyak yang menawarkan Bang Handi untuk ya mau pergi nggak Bang Handi? Ini ada tiket kita terbangkan Bang Handi untuk pergi ke Surabaya menonton debat tersebut. Ya luar biasa ya. Bang Handi ini memang senior dan paling jago, paling jago kalau yang begini-beginian. Oke, kita lanjut. Jadi debat tersebut diadakan di Surabaya. Bagi teman-teman yang mau hadir, silakan. Ya, silakan. Oke, terus syarat-syarat debatnya seperti biasa. Yang pertama harus bawa data, harus ilmiah. Terus yang kedua tidak boleh ad hominem, tidak boleh menyerang pribadi ataupun menghujat sesembahan orang. Itu nggak boleh ya, pantang sekali. Kalau mau tunjukkan data, ya tunjukkan data. Misalnya contoh nih, teman-teman Kristen bilang, loh kamu sendiri bilang Yesus kawin, loh yang bilang Yesus kawin bukan Kodondi. Dan itu bukan menghujat ya. Kadang-kadang kita bingung gitu. Standar menghujat itu apa sih? Buku yang nulis, kalau Yesus misalnya ditulis kawin. Nah, ada buku nih, tulisannya Yesus kawin. Terus Anda salahkan saya. Padahal saya baca buku gitu. Terus apakah nikah itu sesuatu yang memalukan, sesuatu yang nggak baik? Cobalah saya tanya. Kalau Anda disebut nikah, kalian marah atau enggak? Aneh gitu kan? Nah, jadi harus bisa bedakan ya. Kalau memang itu ada datanya, ada literasinya, silakan lanjut. Yang penting ada literasi. Jangan asal modal congor doang. Terus yang ketiga, tempatnya harus tentu saja bermartabat. Artinya tempat yang layak lah. Kan nggak mungkin debatnya itu kayak di pinggir jalan, ya, atau di trotoar gitu kan, atau di warung kopi. Ya warung kopi pun lihat-lihat gitu kan. Kalau kafe nggak apa-apa gitu. Kalau kafe ya bagus gitu. Jangan yang warung kopi yang rame lah. Jadinya kan nggak bisa konsen. Ya. Jadi memang harus tempat yang proper. Kalau saya bilang layak lah ya, tempat yang layak. Ada moderator, ada tema dan waktu supaya adil. Nah, itu udah standar lah. Dan di sini Kodondi juga mengumumkan bahwa dia yang menantang Estra Soru sehingga dia yang akomodir semua. Begitu juga dengan Mel Atok. Kalau Mel Atok mau, akan dipersiapkan semua. Hotel, ya, biaya transport, artinya dia kan naik pesawat dari Kupang gitu kan, PP itu dibayarin, bahkan tiket kamu ke bandara, ya, terus apapun yang kamu butuhkan, misalnya kamu butuh makan 10 kali, nah, itu juga dibayarin, semua dibayarin ya, tapi ya dengan angka yang proper lah. Jangan kamu bilang, wah biaya saya makan sekali itu 5 juta gitu, loh kamu makan di mana sekali makan 5 juta? Ya. Kalau misalnya bilang, saya sekali makan 300-500 ribu, itu masih layak lah. Tapi kalau sekali makan 5 juta ya agak-agak lah gitu kan, memangnya kamu apa gitu kan, artis pun nggak sebesar itu gitu. Oke, terus kita lanjut, itu bicara debat ya. Jadi pendeta Mel Atok ini udah berkali-kali ditantang, dan kita masih menunggu apakah dia berani untuk berdebat dengan Kodondi atau tidak. Dan kita berharap setelah Estra Soru tumbang ya, nantinya Estra Soru akan tumbang, setelah Estra Soru tumbang, Mel Atok yang bisa melanjutkan estafet, mewakili orang-orang di sebelah untuk menghadapi Kodondi. Jadi Budi Asali udah tumbang nih. Budi Asali bawa juniornya yang lebih fresh. Ya, karena memang Budi Asali ini udah out of date, udah ketinggalan zaman. Mau nggak mau dia bawa junior, karena kemarin udah babak belur. Dia bawa temannya, Estra Soru. Kita lihat nih. Jadi kalau Estra Soru babak belur juga, besok siapa lagi kan gitu. Nah, kita doakan Mel Atok lah. Kalau nggak, mungkin teman-teman Kristen yang lain, pendeta-pendeta yang lain, udah boleh nih mempersiapkan diri. Kalian kalau bersedia tinggal acungkan
Ya, tinggal angkat tangan, sampaikan, saya mau debat dengan Donditan. Maka kita akan undang secara resmi. Tapi pendeta ya, karena Kodondi tidak menerima kelas kacangan. Habisin waktu, teman-teman. Habisin waktu, habisin tenaga, habisin biaya juga gitu kan. Kalau yang levelnya cuman jemaat, full timer, ya nggak diladeni teman-teman. Nantinya nggak bawa data, cuman bawa congor. Nggak bisa. Ya, nggak bisa debat seperti itu, harus bawa data. Kalau debatnya mungkin di TikTok masih bisa gitu kan, karena juga kita nggak ada rugi apa-apa, cuma rugi waktu. Dan capek meladeni dia saja gitu. Tapi kalau sudah debatnya secara tempat yang layak, ya kita mikir-mikir juga, kalau yang maju cuman kelas kroco apa-apaan gitu kan. Nah, jadi kita berharap dari sebelah itu bisa menyediakan lawan yang pantas lah. Ya, lawan yang pantas untuk seorang Donditan. Oke? Terus kita lihat bahwa Kodondi juga sebenarnya nggak ada masalah lah mau dihujat, walaupun Bang Glenn ya mengatakan ini sebenarnya bisa dilaporkan gitu. Karena unsur pidananya kena. Ya, unsur pidananya kena ini. Udah fitnah, dan nggak bisa membuktikan gitu kan, mengatakan Kodondi iblis, dari mana dasarnya dia iblis? Kecuali di ajaran kalian, ada ya, orang-orang di luar Kristen itu iblis, atau enggak orang-orang yang tidak percaya Yesus Tuhan itu iblis. Nah, boleh kamu bilang, Donditan iblis. Ini dasar kamu apa? Dasar dia adalah Donditan mengubah-ubah, merubah-rubah, kan gitu. Merubah-rubah firman Tuhan. Oke, menurut orang Kristen firman Tuhan itu apa? Menurut orang Kristen firman Tuhan adalah Bible. Betul tidak? Firman Tuhan adalah Bible. Oke, apakah Kodondi merubah isi Bible? Nggak ada. Nggak bisa dibuktikan kan gitu. Mana? Mana firman yang dirubah sama Kodondi? Kalau LAI jelas. Ada datanya. LAI mengubah isi yang ada di Bible. Terjemahannya diganti-ganti. Ada TB1, TB2, sebelumnya juga ada yang lain. Dan besok mungkin muncul lagi yang versi lain gitu kan. Itu jelas. Kalau Mel Atok bilang LAI, ya, itu orang terima gitu. Ada dasarnya. Standar kamu itu masuk. Kategori yang kamu sampaikan masuk. Tapi ini nggak masuk. Dondi nggak pernah merubah firman Tuhan. Ya, dari mana gitu? Artinya kamu asal ngomong, nggak ada acuannya. Tadi dijelaskan juga, kalau beda dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ngomong berdasarkan ajaran kita. Yaitu apa? Di benda yang disembah, itu pasti ada jin kafir. Mau itu laptop kamu sembah, pohon kamu sembah, ya, pagar rumah kamu sembah, patung kamu sembah, itu akan mendatangkan jin kafir. Begitu juga dengan kayu salib, kamu sembah akan mendatangkan jin kafir. Itu standar dan juga ajaran yang ada di Islam. Ada acuannya. Bukan asal ngoceh seperti Pendeta Mel Atok ya, mohon maaf. Nah, jadi seperti itu Pendeta Mel Atok. Ya, semoga bisa dimengerti, dan kalian yang dengar sendiri bagaimana tanggapan dari seorang Donditan. Menurut kalian bagaimana? Ya silakan. Dan saya harap dengan video-video seperti ini membuat orang makin sadar, membuat teman-teman kita di sebelah, jemaat-jemaat Pendeta Mel Atok, menjadi berpikir gitu kan, wah ternyata beda ya. Kalau umat muslim ini walaupun dihujat, dimaki seperti apapun, dia nggak ada masalah. Pribadinya dihujat nggak masalah. Yang penting jangan Tuhannya. Kok beda dengan kami gitu? Kalau pendeta kami kok tantrum gitu? Ya sama kayak Mel Atok nih, kok tantrum gitu kan? Aneh sekali gitu. Jadi semoga dengan seperti ini makin banyak orang yang berpikir. Paling penting itu, berpikir dulu. Ya, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan menonton channel ini. Makasih atas dukungannya. Dan terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.